Lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada pembahasan keterangan dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Beliau mengatakan wal umur an-nafi'ah kisman. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua macam. Ada dua jenis perkara yang bermanfaat. Kata beliau umurud diniyah wa umurun dunyawiyah. Perkara-perkara agama dan perkara-perkara dunia. Perkara yang bermanfaat itu ada dua macam. Ada perkara dunia, ada perkara agama. Wal abdu muhtajun ila dunyawiyah kama annahu muhtajun ila diniyah. Yang namanya seorang hamba, dia butuh kepada perkara dunia sebagaimana dia juga butuh terhadap perkara agama. Ana mau tanya sama antum, butuh enggak kita terhadap dunia? Faiz, ya enggak? Butuh kan? Butuh perkara dunia. Kemudian beliau mengatakan, famadaru sa'adatihi, maka madar, poros kebahagiaan seorang hamba, wa taufiqihi alal hirsi wal ijtihad fil umurin nafi'ah minhuma, serta poros taufiknya dia. Jadi orang kalau mau bahagia dan kalau mau dia terbimbing dalam kehidupan dia, maka dia harus membangun prinsip. Apa prinsipnya? Al-hirsu wal ijtihad, semangat dan kesungguh-sungguhan pada perkara yang bermanfaat. Sehingga seseorang kalau dia semangat, dia bersungguh-sungguh dan dia berserius pada perkara-perkara yang bermanfaat, maka dia akan bahagia. Ma'al isti'anati bi rabbih, ma'al isti'anati billahi ta'ala, serta dibarengi dengan beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata harisul abdu 'alal umurin nafi'ah wajtahada fiha wa salaka asbabaha wa turuqaha wasta'ana bi rabbih fi husuliha wa takmiliha kana dzalika kamalahu wa unwana falahihi. Masyaallah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, famata, maka tatkala harisul abdu, tatkala seorang hamba itu semangat alal umurin nafi'ah, tatkala seseorang bersemangat untuk meraih perkara-perkara yang bermanfaat, dia semangat untuk melakukan yang bermanfaat, wajtahada fiha, dan dia bersungguh-sungguh pada perkara yang bermanfaat tadi. Lihat kata beliau, tatkala antum semangat dan antum sungguh-sungguh, wasalaka asbabaha wa turuqaha, serta menempuh sebab dan jalan-jalan tersebut, ini ada suatu perkara yang bermanfaat. Antum semangat terhadap perkara yang bermanfaat, kemudian antum bersungguh-sungguh pada perkara yang bermanfaat ini tadi, antum tempuh sebab-sebabnya, antum jalani, tempuh jalan-jalan menuju perkara bermanfaat tadi. Wasta'ana bi rabbih fi husuliha wa takmiliha, serta dia meminta pertolongan kepada Allah untuk meraih dan menyempurnakannya. Kana dzalika kamalahu wa anwan falahihi, itu adalah tanda kesempurnaan dan tanda kesuksesan dia. Wadih? Jelas? Jelas sekali ya ikhwan. Kalam keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sangat jelas. Beliau menyebutkan orang kalau sudah punya semangat, punya kesungguh-sungguhan, itu tanda dia akan sukses. Kalau sudah ada sebab yang akan dia raih, yang akan dia tempuh,
Itu tanda dia akan sukses. Jadi orang kalau mau sukses, dia harus semangat dan sungguh-sungguh. Apa bentuk semangat dalam belajar? Misalkan antum belajar, antum ingin hafal Al-Quran. Yazid, Rafi, Yusuf pengen hafal Al-Quran? Ya, Gani pengen hafal Al-Quran? Pengen? Antum, Azga ingin hafal Al-Quran? Azga yang satunya mana? Masya Allah, Azka di depan sekarang dia. Ya, antum yang senior ini kasih contoh lah ya. Antum sudah kakak kelas, itu adik-adik antum. Jadi antum kasih contoh duduk depan. Orang kalau pengen hafal Al-Quran, dia semangat untuk menghafal. Kemudian sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan main-main. Ketika Ustadz mengajar seperti Ustadz Syarif di kelas, dengarkan baik-baik apa yang disampaikannya. Ya, didengarkan baik-baik. Simak baik-baik. Apa yang disuruh sama beliau, antum turuti. Apa yang disampaikannya, antum cermati dengan baik, fahami dengan baik. Sudah antum semangat, antum tempuh sebab-sebabnya tadi. Ada upaya untuk menghafal. Kalau ada orang yang seperti itu petanda pada diri dia sudah ada unwan falahihi. Ada tanda-tanda kesuksesan dia. Bal, kata beliau, wa mata fatahu wahidun min hadhil umur as-salasah, maka kapanpun tatkala terluputkan salah satu dari 3 perkara tersebut, fatahu minal khairi bihasabiha, maka akan terluputkan bagi dia suatu kebaikan sesuai dengan kadar luputnya 3 perkara tadi. Faman lam yakun harisun 'alal umurin nafi'ah, kata beliau, siapa yang tidak semangat mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat, tidak semangat, balkana kaslanan lam yudrik syai'an, bahkan orang tersebut ternyata malas, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Fal kaslu huwa aslul khayba wal fashal. Al kasal, fal kasalu huwa aslul khayba wal fashal, adalah asal dasar kerugian dan fashal, kehancuran. Ya. Orang hancur, rugi, sebab utamanya malas. Fal kaslan la yudrik khairan. Yang namanya orang malas tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Wala yanalu makrumatan, tidak akan meraih kemuliaan. Wala yahza bidainin wala dunia, atau bidinin wala dunia, dan juga tidak akan mendapatkan agama ataupun dunia. Itu pemalas. Orang pemalas sudah, dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Itulah yang dikatakan oleh Imam sahabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud, inni la askhatar rajula laisa lahu amalun minad dunya wala amalun minal akhirah. Aku tidak suka ada orang yang tidak punya aktivitas dunia, tidak punya aktivitas akhirat. Dunia lewat, akhirat lewat. Maka kata beliau, wa mata kana harisan, ya, maka tatkala orang tersebut semangat, walakin ala ghairil umurin nafi'ah, namun tidak pada perkara yang bermanfaat, imma ala umurin dharah, bisa jadi pada perkara yang bermadarat, yang berbahaya, au mufawwita lil kamal, atau pada perkara yang menghilangkan kesempurnaan, kana samaratu hirsi al khaybah, maka buah dari semangatnya tadi juga merugikan. Dia semangat, tapi semangat apa? Ternyata semangat cuma untuk main game. Ya, habis main HP, semangat. Saya semangat Ustaz, semangat apa antum? Semangat main HP Ustaz. Ya sudah, habis waktu begitu saja.
tidak akan hafal Al-Quran. Saya semangat Ustaz, apa? Saya semangat tawuran. Ya sudah, tidak akan antum meraih perkara yang bermanfaat. Bisa jadi madarat nantinya, bisa jadi menghilangkan kesempurnaan. Wa fawat al-khair wa husulus syarr wa dharar. Ya, justru akan terluputkan kebaikan dan yang dia dapatkan juga keburukan dan madarat. Fakam min harisin ala suluki turuqin wa ahwalin ghairi nafi'atin lam yastafid min hirsihi illa at-ta'ab wal 'ana wasyaqa. Allahu akbar. Lihat kata beliau, betapa banyaknya kita jumpai orang yang semangat untuk menempuh jalan-jalan dan kondisi yang tidak bermanfaat, namun lam yastafid min hirsihi illa at-ta'ab wal 'ana wasyaqa, dan dia tidak mendapatkan sama sekali dari semangatnya tadi kecuali at-ta'ab, letih, anak, capek, dan juga penderitaan. Nah, jadi kalau ingin sukses apa? 3 perkara yang harus ditempuh. Yang pertama al-hiras, semangat. Yang kedua al-ijtihad. Yang ketiga al-isti'anah billah, isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. 3 perkara ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala merupakan unwan falah, tanda kebahagiaan. Al-hiras, semangat. Yang kedua ijtihad, sungguh-sungguh. Yang ketiga isti'anah billahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fal umurun nafi'ah fid din tarji' ila amrayn, ilmin nafi'in wa amalin salih. Yang namanya perkara yang bermanfaat dalam urusan agama ini kembali kepada 2 perkara. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal yang saleh. Amal umurun nafi'ah fid dunya, adapun perkara yang bermanfaat di dunia ini, fal abdu la budda lahu min talabir rizqi. Yang namanya perkara bermanfaat di dunia ini, seorang hamba dia harus yang namanya talabul rizq, nyari rezeki. Ya enggak? Oh, itu penting. Antum kalau nggak ada duit, nggak bisa beli buku, ya pada, nggak bisa makan kita. Fayan bagi ayyasluka anfa'al asbab ad-dunyawiyah allaiqa bihalihi. Maka selayaknya juga bagi dia agar menempuh sebab yang paling bermanfaat dari sebab duniawiyah yang layak dengan kondisi dia. Nah, itu juga ya ikhwan, disesuaikan dengan kondisi kita, ya. Perkara yang berkaitan dengan dunia tadi. Itu keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Itu nanti ada kalam Al-Imam Ibnu Qayyim, mungkin kita nanti lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan buku ini cepat selesai. Sedikit lagi, ya. Kalau selesai buku ini nanti akan kita ganti dengan buku yang lain, insyaallah ta'ala. Nanti mungkin jadwalnya mungkin juga akan bergantian dengan Ustadz Syarif, ya. Nanti ada jadwalnya Ustadz Syarif. Ini dars ba'da zuhur wa ba'dal asar, ba'dal maghrib. Ana ada, ana ndak ada, antum. Nanti Ustadz Syarif yang ada pelajaran entah masalah ilmu atau apa untuk nyemangati antum, entah masalah adab. Dan diingatkan kepada antum semua, ada beberapa poin yang mungkin Anda ingatkan sebelum melanjutkan. Dimatiin aja.